Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Kita jadi punya banyak ide ya buat bahas token apa. Tapi di video kali ini aku akan prioritaskan dulu mana koin-koin yang paling banyak di request oleh kalian di kolom komentar. Oke, semua requestannya keren-keren teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas koin yang lagi difomoin oleh banyak orang, yaitu Ondo Finance, sama satu lagi dari Bang Muhaimin minta dibahas untuk SEEK ya, atau kita bilangnya SIK atau cek atau apa ya, itulah. Kita akan bahas untuk dua koin ini. Teman-teman, pembahasan kita mulai dulu dari Ondo Finance, koin yang banyak banget dibicarakan belakangan ini. Dan kebetulan memang Ondo Finance baru aja listing di beberapa pasar kayak Bybit, Get.io, Coinbase, HTX, KuCoin, dan kawan-kawan. Dan kita akan lihat gimana potensinya. Ondo Finance sebenarnya kita sudah pernah bahas di video 2 bulan yang lalu dengan judul token kategori RWA yang bisa dipantau. Waktu itu Ondo Finance belum sama sekali listing di market teman-teman. Jadi Ondo masih berupa project yang memang menawarkan tokenisasi US Treasury atau obligasi pemerintah Amerika Serikat ya, baik jangka pendek ataupun jangka menengah teman-teman. Jadi Ondo Finance memang sudah ada jauh sebelum tokennya listing. Jadi bisa dibilang ini merupakan salah satu project real di market ya. Ondo Finance ini teman-teman dia meluncurkan beberapa project lain. Salah satunya adalah produk berupa US dollar yield ya. Ini ada APY dan ini berupa token teman-teman, stablecoin namanya USDY, yang mana teman-teman bisa untuk staking. Kemudian juga ada OUSG, ini adalah US Treasury. Jadi ini semacam teman-teman membeli obligasi tapi dalam bentuk token di market kripto, dan tentunya ini bisa berdampak positif untuk obligasi pemerintah Amerika Serikat itu sendiri, karena mereka jadi dapat lebih banyak dana ya teman-teman dari para investor dari market kripto, dan juga dapat dari tradisional market. Dan kalau kita perhatikan dari Ondo Finance sendiri itu dia di backup oleh beberapa project besar, salah satunya Coinbase sama Pantera Capital ya. Itu adalah orang-orang di belakangnya. Belum lagi kalau kita lihat dari partner-partner mereka teman-teman, ada BlackRock, PIMCO, kemudian Clear Street, NAV, terus juga ada Ankura, StoneX, Trailbits, Quantstam, Immunify. Jadi ini partner-partner security mereka. Jadi tentang keamanan dari aset mereka itu diregulasi oleh beberapa project ini ya. Terus juga ada dari Experian Leadership, ada Goldman Sachs, Waterbridge Capital, kemudian Millennium, dan juga MakerDAO. Itu beberapa project-project yang terkait sama project dari Ondo Finance. Namanya juga project Ondo, berarti dia adalah Land and Borrow on Chain. Jadi ini termasuk kategori DeFi teman-teman. Rata-rata memang project-project berbasiskan dengan RWA, Real World Asset, itu menggunakan DeFi ya. Jadi buat teman-teman yang belum dapat ringkasannya tentang RWA itu apa, aku suggest teman-teman untuk kunjungi video aku yang ini. Ketik aja di pencarian Google RWA Andre Greystone, maka teman-teman akan dapat video yang gambarnya Larry Fink ini. Real World Asset kita udah posting tanggal 4 November kemarin teman-teman. Teman-teman bisa tonton video yang itu ya. Oke, kita akan lihat dari beberapa news dan juga sentimen pada Ondo Finance saat ini. Kita ambil dari websitenya Republik Rupiah. Ini adalah Ondo Finance, salah satu aset yang paling banyak dibicarakan saat ini. Mereka awal diluncurkan, proyek ini running di ERC20, di jaringan dari blockchain. Teman-teman, terus berkembang sampai ke jaringan Polygon, Manta, dan juga akhirnya ke Solana. Ya, jadi Ondo Finance ini project sudah diluncurkan dari 2021. Dan ini project cukup lama dan baru aja di listing di 2024 ini, dan banyak investor yang sudah tahu kalau ini memang project real, projectnya nyata, dan juga dia berpartner sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi bisa dibilang adopsinya saat ini itu bukan adopsi yang bisa dibilang baru teman-teman, karena memang sudah banyak perusahaan yang memang sudah mengadopsinya jauh di belakang. Ya, jadi beberapa project yang mereka tawarkan untuk tokenisasi seperti Morgan Stanley US Treasury, ini adalah obligasi yang diluncurkan yang dikustodiankan oleh Morgan Stanley, kemudian juga ada StoneX, dan juga hedge fund yang lain teman-teman, dan menawarkan berbagai macam APY.
Kemudian dari sisi partnership, mereka udah kerja sama-sama Mantle. Tadi kita lihat ya, Mantle ini adalah salah satu layer di Ethereum, teman-teman, yang memang berfokus untuk meningkatkan skalabilitas. Mereka udah kerjasama, kemudian mereka juga baru kerjasama sama Pit Network, ya, guna untuk memperluas lagi adopsi daripada project yang dimiliki oleh Ondo Finance. By the way, Pit sama Ondo kok mirip-mirip ya logonya? Kemudian ya of course sama Polygon Lab, teman-teman. Ini juga kerjasama untuk meningkatkan tokenisasi daripada use case daripada Ondo Finance. Jadi itu fundamental dari Ondo. Karena dia sudah listing, kita lihat supply maksimumnya di sini sih belum ketahuan. Cuman supply totalnya saat ini itu ada di 10 miliar Ondo. Dan yang beredar baru 1,38 miliar saja. Market cap mereka ada di 5,74 triliun. Belum terlalu besar ya teman-teman. Semoga sih peluang dari Ondo ini masih ada karena dia juga belum listing di exchange seperti Binance dan juga exchange-exchange yang lain. Jadi overall adopsi pertama Ondo Finance listing di Coinbase itu merupakan sebuah good news. Dan aku juga sudah sempat info kok di komunitas ya. Ondo Finance dia akan listing di Coinbase, itu beritanya kapan nih teman-teman kita posting ya? Lupa nih tanggalnya, hari Selasa gitu ya. Aku posting Ondo akan listing di Coinbase. Ini di sini sih nggak kelihatan beritanya. Ya tapi itulah, narasinya udah positif dan akhirnya Ondo Finance bisa melesat di awal listing. Mari kita cek gimana sih pergerakan dari Ondo Finance. Di time frame daily nggak terlalu banyak yang kita bisa lihat. Kita langsung skip ya ke time frame 4 jam. Teman-teman, ini kita pakai chartnya KuCoin, langsung listing melesat dari sebelumnya harganya hanya di kisaran 0,029, langsung naik sampai kisaran 0,26, teman-teman. Lumayan peningkatan yang terjadi pada Ondo Finance, sudah naik ratusan persen di awal listing. Kalau menurut saya sih wajar. Kenapa? Karena Ondo Finance bukan project yang cuma ada di atas kertas. Projectnya memang sudah benar-benar jalan, teman-teman. Jadi orang ya oke lah bisa percaya sama projectnya kalau ini memang beneran project bukan scam, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari segi pergerakan harga, Ondo Finance sudah mencapai beberapa level yang cukup kita curigai menjadi resistance awal. Ini ada resistance karena ada rejection 2 kali di area tersebut. Teman-teman, 0,28 saat ini menjadi resistance kuat untuk Ondo Finance. Dan untuk saat ini prosesnya sedang lagi dalam tahap koreksi. By the way, pergerakan Bitcoin juga overall koreksi dalam beberapa menit terakhir, ditunjang sama BTC Dominance yang masih cenderung dalam posisi kuat. Jadi adalah hal wajar bila mana project altcoin rata-rata pada terkoreksi. Untuk saat ini saya belum bisa memprediksi kemana pergerakan harga ke depannya. Tapi kalau saya pribadi yakin kalau Ondo Finance dalam jangka waktu menengah masih bakalan bullish terkait dengan sentimen, ya karena dia belum listing di exchange lain, teman-teman. Kalau dia bisa listing di exchange-exchange yang lebih besar, mendapatkan likuiditas yang lebih banyak, of course itu bisa menjadi narasi yang bagus. Apalagi exchange-exchange Korea kayak Upbit, kayak Bithumb, itu benar-benar sering bikin pergerakan token itu menguat, ya. Jadi untuk saat ini Ondo Finance masih dalam posisi struggle, ketahan di area resistance kisaran 0,28 dan lagi coba untuk ngetes area level support 0,25. Dari volume terus mengalami penurunan, dengan smart money dengan jumlahnya yang juga sama-sama mengalami penurunan. Kalau teman-teman compare, ini terjadi pada di 22 Januari kemarin. Sekarang sudah tanggal 28, volume smart money-nya jauh sudah menurun. Padahal kenaikan yang dicapai bisa dalam posisi yang sama. Itu berarti dalam jangka waktu pendek ada potensial untuk Ondo Finance kembali mencari harga-harga wajarnya setelah fase kefomoan yang terjadi 2 minggu terakhir, teman-teman. Jadi untuk saat ini yaitu untuk finance projectnya bagus. Cuma kalau secara price action mungkin dia butuh koreksi dulu dalam jangka waktu pendek. Untuk target ya itu kalau dia gagal mempertahankan level 0,25 maka 0,2 itu bisa menjadi target terdekat untuk finance. Itu aja, nggak terlalu banyak secara teknikal. Mari kita cek untuk koin selanjutnya yaitu cek ya. Kita bilangnya cek aja atau cek. Cek VR hari ini diperdagangkan di kisaran level 778. Ini merupakan sebuah proyek bernarasi metaverse yang sudah listing dari 2022 kemarin. VR belakangan ya dengan adanya listingnya
Apple Vision Pro yang merupakan salah satu upgrade daripada virtual reality, teman-teman ini bisa membawa narasi yang bagus untuk koin-koin metaverse. Idenya sih seperti itu, tapi pas kita cek ternyata market Bitcoin justru malah mengalami koreksi, sehingga momentum untuk koin-koin metaverse itu belum dapat ya di awal tahun ini. Kalau kita perhatikan dari token ini, dia maksimum supply-nya ada di 1 miliar cik, sementara kalau kita lihat dari yang beredarnya sekitar di 800 jutaan. Untuk pasarnya sendiri, dia baru listing di exchange-exchange seperti Get.io, OKX, BingX, KuCoin, kemudian BitGet. Harusnya sih mereka udah rame ya listing di banyak exchange. Kalau kita lihat secara pergerakan chart dari 2018, ternyata token ini sudah listing. Teman-teman, oh chartnya udah ada dari 2018. Dan baru FOMO naik di 2021 dan sekarang fasenya koreksi. Wah, menarik ya untuk token ini, ternyata sudah pernah naik lumayan tinggi dan akhirnya setelah isu daripada metaverse 2021 itu kan bull run ya, dimana metaverse itu menjadi salah satu bahan gorengan yang sangat-sangat masif waktu itu teman-teman. Banyak orang yang bilang wah ini koinnya bagus, ini koinnya metaverse masa depan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ya nyungsep juga. Kalau kita perhatikan memang fase FOMO-nya sudah habis dan sepertinya kita akan masuk ke harga-harga yang bakalan wajar untuk diperdagangkan. Kalau kita lihat dari narasinya, ini adalah narasi website yang belum diupdate cukup lama, teman-teman. World Class Partnership. Jadi cek berpartner dengan beberapa perusahaan. Kabarnya sih seperti itu. Ada Jovi, ini artis-artisnya ya, Bon Jovi, Lady Gaga, kemudian Sting, Siggy Merkley, dan lain sebagainya. Mereka juga dikabarkan berpartner sama Universal Studio. Terus juga ada perusahaan telekomunikasi dari Jerman. Terus juga ada Apple, teman-teman. Ada Apple. Oke, teman-teman mereka punya produk-produk berupa NFT marketplaces, jadi jual beli NFT gitu, dan juga tokennya itu running di BEP20. Berarti ada di Binance ya, Binance dengan menawarkan smart contract teman-teman dan juga opportunity untuk VR commerce. Itu cita-cita mereka adalah membangun metaverse. Kalau kita perhatikan dari Twitternya itu cukup banyak yang FOMO-in ya. Ini kayak ada iklan katanya di salah satu Amerika Serikat gitu, iklannya di mana-mana. Kemudian masih juga FOMO-in yang namanya metaverse. Padahal sekarang dunia metaverse rata-rata pada nyungsep semua token-token metaverse ya. NFT juga mereka masih tetap jualan di platform NFT mereka, dan bisa dibilang ini merupakan salah satu narasi yang sangat-sangat ya bisa dibilang sudah kita harus tunggu update berikutnya teman-teman, karena saya pribadi juga masih menunggu nih apakah koin-koin metaverse bakalan rally lagi di 2024 ini ya. Jadi itu di Twitter mereka masih banyak yang lihat teman-teman, banyak yang lihat, masih banyak yang sepertinya menunggu harga tokennya bisa recover. Mereka kerjasama dengan banyak artis teman-teman, salah satunya adalah The Pink ya, The Pink mereka ada kerjasama, tapi ini 2023 kemarin. Dan update-update terbaru untuk Project Chick di 2024 ini belum ada. Ya, kita akan lihat dia dari BSC Scan karena dia running di Bitcoin di Binance Smart Chain. Kita lihat dari bagian holder. Teman-teman, saat ini holder terbesar dari Chick itu ada di wallet yang ini. Kita nggak tahu ini siapa ya, karena dia anonymous, dengan kepemilikan sampai 16% token Chick. Kalau kita lihat dari jumlah kepemilikan token ini, itu terus melakukan akumulasi, bahkan sejak 2022 sampai 2024 saat ini. Berarti ini bagus, ada akumulasi dari Wheels. Kemudian dari wallet kedua, ini dengan kepemilikan 13%. Jumlahnya terus mengalami penurunan, artinya ada distribusi yang terjadi dari 2022 sampai 2023 kemarin. Kalau kita lihat dari yang wallet nomor 3, dia punya kepemilikan sampai 9%. Ini jumlah kepemilikannya nggak kemana-mana, masih tetap bertahan di harga yang sama, di jumlah yang sama. Oke, lalu gimana nih? Apakah project dari Chick ini masih akan bagus atau tidak? Kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan dari harganya itu sangat-sangat ekstrim turun, teman-teman. Sejak di awal listing, ini kita pakai chart yang ada di KuCoin ya. Itu 2022 marketnya memang bearish turun, dan di 2023
3 kemarin memang ada sedikit recover yang terjadi dan membuat pergerakan dari CIK ini sudah sempat mengalami tren kenaikan sampai 93%. Terus setelah itu aksi taking profit terjadi, pergerakannya justru malah mengalami penurunan, bahkan penurunannya cukup dalam sampai kisaran nomor level 0,042 teman-teman. Dan saat ini lagi ada pantulan sedikit ke atas. Dari pergerakannya volume perdagangan cenderung turun, smart money juga masih cenderung turun teman-teman. Belum ada indikasi pola bullish yang kuat untuk proyek ini. Tapi kalau menurut saya, teman-teman yang mau masuk proyek-proyek seperti ini harus menerima konsekuensi dari market yang volatile. CIK ini bukan salah satu koin dengan market cap besar. Ya, market cap-nya kecil, cuma di 600 miliar rupiah saja. Jadi bisa dibilang sangat-sangat volatile untuk pergerakan harganya. Jadi akan naik turun, naik turun. Berita baiknya adalah ada whales yang melakukan akumulasi kalau kita lihat dari BSC scan. Whales nomor 1 ini terus melakukan pembelian. Semoga momentum bullish-nya masih bakalan ada di 2024. Ini sifatnya tentu saja spekulatif teman-teman, karena kita nggak tahu pasti apakah cek bakalan naik atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari gerak-gerik whales-nya, ya saya rasa sih masih akan ada momentum. Mungkin teman-teman ada yang sangkut, ya teman-teman mau cari posisi exit yang bagus, ya bisa tunggu dulu teman-teman. Beberapa area resistance masih berpeluang akan dites ke depannya ya dalam jangka waktu menengah maybe. Teman-teman semoga sih bisa naik sampai 0,13 ya. Ini memang cukup terlampau jauh dan saya rasa probability-nya mungkin kecil, tapi ya semoga kenaikan sekitar 116% ini dari level 0,063 ya di level resistance kuatnya itu bisa dicapai teman-teman. Karena kalau kita lihat sepertinya momentum untuk kenaikan CIK ini memang masih ada. Cuman untuk jangka pendek ini masih harus bersabar. Narasi metaverse semoga masih bisa dimainkan teman-teman untuk kedepannya, sehingga ya koin-koin seperti ini masih ada momentum lah, masih ada harapan lah istilahnya. Itu apalagi dia belum listing di exchange besar ya, kayak di Binance atau di Coinbase atau mungkin exchange yang lain. Itu bisa menjadi salah satu probability, meskipun kalau saya lihat ya koin ini harusnya sih sudah listing di banyak exchange teman-teman, karena kan mereka udah ada, bahkan di 2018 mereka udah ada chartnya. Itu sih teman-teman, jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget for watching, nama saya Andre, dan akhir kata saya Andre, makasih.